Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Chandrika Wisnuwardani dengan NIM 201300180, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Alma-Ata, Yogyakarta. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andi Wahyudi, MPD, selaku dosen penguji seminar proposal pada kali ini. Izinkan saya memaparkan hasil proposal dengan judul pengembangan pembelajaran pop-up animation berbasis kode QR untuk meningkatkan pengetahuan budaya daerah sekolah dasar. Yang pertama mengenai latar belakang. Latar belakang dari penelitian ini yaitu pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Satuan pendidikan harus mampu mengupayakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan maksimal, sehingga penyelenggaraan pembelajaran yang efektif tentu tidak terlepas dari peran berbagai komponen pembelajaran. Salah satu komponen pembelajaran yang penting yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sumber belajar yang dapat membantu pendidik dalam memperkaya wawasan peserta didik. Namun demikian, masih terdapat sekolah yang terkendala dalam pengadaan ataupun pengembangan media pembelajaran. Di sisi lain, proses pengenalan dan pendidikan kebudayaan harus terus berjalan. Menurut Ki Hajar Dewantara, 1954, budaya dan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kurikulum pembelajaran di sekolah. Pendidikan dan budaya menjadi sistem among. Kemudian, identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu yang pertama, masih adanya sekolah yang terkendala dalam pengadaan maupun pengembangan media pembelajaran yang sesuai. Kemudian yang kedua, media yang digunakan belum mencakup keseluruhan isi materi. Kemudian yang ketiga, keterbatasan wawasan pendidik dalam penggunaan media pembelajaran sehingga menjadi kendala dalam proses pengembangannya. Untuk selanjutnya mengenai batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini yakni penelitian ini akan difokuskan pada pengembangan media pembelajaran berupa animasi pop-up book dengan memanfaatkan kode QR sebagai media ajar tentang kebudayaan daerah. Untuk selanjutnya mengenai rumusan masalah, yang pertama, bagaimana cara mengembangkan media pembelajaran pop-up book animation berbasis kode QR untuk meningkatkan pengetahuan akan budaya daerah bagi peserta didik sekolah dasar. Kemudian yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran pop-up book animation berbasis kode QR pada peningkatan pengetahuan budaya daerah bagi peserta didik sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, bagaimana efektivitas media pembelajaran pop-up book animation berbasis kode QR untuk meningkatkan pengetahuan budaya daerah bagi peserta didik sekolah dasar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan penelitian. Tujuan penelitian kali ini, yang pertama, menghasilkan media pembelajaran interaktif, kreatif, dan inovatif untuk membantu dalam meningkatkan pengetahuan budaya daerah bagi peserta didik sekolah dasar. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana kelayakan media pembelajaran pop-up book animation berbasis kode QR pada upaya peningkatan pengetahuan budaya daerah peserta didik sekolah dasar. Kemudian yang ketiga, mengetahui keefektivitasan media pembelajaran pop-up book animation berbasis kode QR untuk meningkatkan pengetahuan budaya daerah peserta didik sekolah dasar. Untuk selanjutnya, manfaat dari pengembangan yang akan dilakukan, yakni penelitian pengembangan media pembelajar ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi guru maupun peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan pengembangan media, khususnya bagi guru. Kemudian, dapat memberikan referensi dan informasi mengenai media pembelajaran yang mampu meningkatkan pengetahuan tentang budaya daerah. Kemudian, dengan adanya penelitian ini, bermanfaat bagi semua pihak, baik guru, peserta didik, mahasiswa, maupun masyarakat pada umumnya. Kemudian yang terakhir, mampu mengembangkan media pembelajaran yang lebih inovatif dan dapat memfasilitasi kegiatan pembelajaran secara optimal. Yang selanjutnya, bab 2, kajian pustaka. Yang pertama, mengenai media pembelajaran. Media adalah sebuah alat yang bertujuan untuk menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran.
Kemudian yang kedua mengenai media pop-up book. Menurut Zwanda, yang dikutip dalam Handaruni, Dewanti, dan kawan-kawan 2018, pop-up book adalah sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur tiga dimensi sehingga memberikan sebuah visualisasi cerita yang lebih menarik. Mulai dari segi tampilan gambar yang dapat bergerak ketika halaman buku dibuka. Kemudian yang selanjutnya mengenai animasi. Animasi merupakan rangkaian sebuah gambar yang berbentuk gerakan sehingga menghasilkan kesan hidup. Kemudian selanjutnya mengenai kode QR. Menurut Joseph Dedi Irawan dan Emalia Adrian Tantri 2018, QR Code merupakan teknik yang mengubah data tertulis menjadi kode-kode dua dimensi yang tercetak ke dalam sebuah media yang lebih ringkas. Kemudian yang terakhir mengenai budaya daerah. Menurut Sri Sunaki 2012, kebudayaan dapat diartikan sebagai nilai-nilai atau values yang dianut oleh masyarakat. Kemudian selanjutnya mengenai penelitian yang relevan. Yang pertama, penelitian dari Nur Aini, Aminuddin Kasdi, dan Yatim Merianto pada tahun 2018 dengan judul Pendidikan Nilai Nasional dengan media pop-up book untuk meningkatkan berpikir kritis siswa kelas 5 sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa media tersebut layak dan efektif untuk digunakan. Hasil validasi ahli memperoleh nilai rata-rata 0,83 dan nilai reliabilitas 0,92 yang berarti sangat tinggi. Kemudian yang kedua, penelitian dari Elisa Diah Matura, Luh Putu Putrini, Mahadewi, Alexander Hamonangan, Simamora pada tahun 2018 dengan judul penelitian pengembangan media pembelajaran pop-up book pada mata pembelajaran IPA kelas 3 sekolah dasar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa media pembelajaran pop-up book pada mata pelajaran IPA SD kelas 3 telah dinilai efektif untuk digunakan dengan pertimbangan hasil evaluasi ahli yang menunjukkan tingkat kriteria yang sangat baik. Kemudian, penelitian dari Rina Permatasari, Darnis Arif, Ahmad Zabandi, dan Farida F. 2021 dengan judul penelitian pengembangan bahan ajar membaca permulaan menggunakan media pop-up book di sekolah dasar. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa bahan ajar membaca permulaan menggunakan media pop-up book di sekolah dasar dinilai efektif digunakan. Nilai validitas untuk bahan ajar pop-up book diperoleh 86,84% yang berarti valid. Kemudian yang selanjutnya mengenai kerangka pikir dari penelitian yang akan saya lakukan. Di sini terdiri dari 7 tahapan. Yang pertama, analisis kebutuhan dan materi. Kemudian yang kedua, desain pembelajaran. Kemudian yang ketiga, desain media pop-up book animation berbasis kode QR. Kemudian yang empat, produksi produk media. Kemudian yang kelima, evaluasi produk media. Keenam, revisi. Dengan meninjau kembali tahapan-tahapan dimulai dari tahap 3, 4, 5, dan kemudian pada tahap terakhir, yaitu penerapan media. Untuk selanjutnya mengenai jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian yang akan saya lakukan yaitu Research and Development atau R&D. Menurut Sugiono 2013, metode Research and Development digunakan untuk menciptakan suatu produk serta menguji keefektifannya. Kemudian pendekatan dari penelitian ini yaitu menggunakan metode campuran, yakni kualitatif dan kuantitatif. Untuk selanjutnya yaitu mengenai model pengembangan. Model pengembangan dari penelitian ini yaitu menggunakan model Borg and Gall 1989. Namun dalam penelitian ini hanya menggunakan 7 tahap yang terdiri dari yang pertama Research and Information Collection atau pencarian dan pengumpulan data. Yang kedua planning atau perencanaan. Yang ketiga develop preliminary form of product atau pengembangan draft produk awal. Yang keempat preliminary field testing atau uji coba lapangan awal. Kemudian yang kelima, main product revision atau revisi hasil uji coba. Kemudian yang keenam, main field testing operational product revision atau
uji lapangan produk utama, dan yang terakhir, ketujuh, operational product revision, yaitu revisi produk operasional. Kemudian untuk selanjutnya mengenai prosedur pengembangan dari penelitian terdiri dari 7 tahapan sesuai dengan model penelitian Borg and Gall. Yang pertama, yaitu pencarian dan pengumpulan data atau analisis kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah perencanaan. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan draft produk awal. Kemudian yang keempat, uji coba lapangan awal. Kemudian yang kelima, revisi hasil uji coba. Kemudian yang keenam, lakukan uji lapangan produk utama. Dan yang terakhir yaitu melakukan revisi produk operasional. Nah, untuk selanjutnya, mengenai uji coba produk, yang terdiri dari desain uji coba, subjek uji coba, dan jenis data. Yang pertama mengenai desain uji coba. Tahap uji coba dilakukan melalui tahap berikut. Yang pertama validasi desain oleh ahli, kemudian revisi, dan kemudian yang terakhir uji coba lapangan. Kemudian subjek uji coba. Uji coba ini dilakukan dalam kelompok kecil atau uji coba terbatas dengan subjek 14 peserta titik kelas 5 SD Ngebel Bantul. Kemudian jenis data pada penelitian ini yaitu menggunakan data kualitatif dan data kuantitatif. Kemudian yang terakhir mengenai teknik dan instrumen pengumpulan data. Jenis teknik yang pertama yaitu menggunakan teknik wawancara. Jenis instrumen yang akan digunakan yaitu lembar wawancara. Kemudian yang kedua menggunakan teknik kuesioner dengan menggunakan jenis instrumen lembar atau angket kuesioner. Yang ketiga yaitu jenis teknik berupa tes dan menggunakan instrumen berupa lembar tes. Untuk selanjutnya yaitu mengenai teknik analisis datanya. Yang pertama, analisis wawancara. Hasil wawancara yang telah diperoleh dilakukan analisis dan disusun ke dalam bentuk tabel. Kemudian analisis dilakukan dengan pengelompokan kriteria jawaban, narasumber, serta tanggal kegiatan wawancara dilakukan. Kemudian yang kedua, analisis kevalidan. Data yang telah dianalisis yaitu hasil data dari validasi ahli yang terdiri dari ahli media, ahli materi, dan guru sesuai dengan bidang. Data tersebut akan diolah menggunakan teknik analisis deskriptif presentase. Di sini terdiri dari analisis kevalidan media dan juga analisis kevalidan materi. Kemudian yang ketiga, analisis efektivitas penggunaan media. Keefektifan penggunaan media ditinjau dari ketuntasan hasil belajar peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran menggunakan media yang dikembangkan dengan mengacu pada nilai persentase ketuntasan. Sekian pemaparan hasil proposal yang saya buat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.